Halo, jumpa kembali dengan saya Yopi Warsono di channel YouTube saya. Kali ini masih tetap kita membahas tentang table tennis basic training for beginners. Jadi program-program untuk para pemula atau beginners. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang step satunya. Step satunya yaitu gimana pemula itu belajar untuk memegang bat, belajar untuk position, berdiri, belajar untuk cara memukul the forehand, dan belajar untuk gimana cara kembali lagi basic, back to basicnya. Jadi kemarin kita sudah membahas itu, dan kali ini kita akan membahas tentang step kedua dari beginners. Jadi ada step 1, setelah beres step 1 kita masuk langkah kedua kita untuk men-set up kita punya beginners. Sebelum kita melangkah ke menjelaskan tentang step kedua, jangan lupa kawan-kawan sekalian, kita men-like, men-subscribe, men-share ke kawan-kawan, dan saya tunggu komen dari teman-teman sekalian. Oke, sebentar lagi kita akan menjelaskan tentang step kedua. Jangan kemana-mana. Teman-teman, di step kedua kita mempelajari tentang bagaimana kuda-kuda. Kita mempelajari tentang bagaimana rotasi badan, dan juga kita mempelajari tentang penggunaan tenaga. Jadi tenaga yang tersalur mulai dari kuda-kuda ke pinggang atau hips sampai ke tangan. Jadi proses penggunaan tenaga. Jadi step kedua beginners, kita mengajarkan mereka bagaimana cara menggunakan tenaga yang benar. Jadi step 1 kita mempelajari tentang pegang bat, cara berdiri, dengan mempelajari gerakan, dan gimana cara dia kembali lagi ke basic. Jadi itu step-stepnya. Jadi step kedua beginners akan kita terangkan setelah ini. Oke, step kedua yang kita jelaskan ketika anak itu mulai masuk ke titik mengerti adalah mengenai step kedua kuda-kuda. Awal proses tenaga adalah melalui kuda-kuda. Ini adalah tenaga awal kita. Apa yang harus kita rasakan? Seperti kita mau adakan lompat, jump. Ada yang berdiri tapi dia tidak tahu fungsinya apa kuda-kuda itu. Atau seperti kita akan didorong orang tapi kita tetap kuat. Kuda-kuda ini adalah awal dari tenaga. Dan teknologi dan teknik yang dipakai adalah kita bagaikan 5 jari kaki kita menggenggam bumi. Jadi jari-jari kita di kaki menggenggam bumi. Jadi waktu kita melakukan pukulan, kaki kita itu menggenggam bumi sehingga rotasi kita sangat stabil. Jangan sampai goyang atau sering terjadi. Bahaya sekali. Jadi sangat stabil. Dia menggenggam bumi sehingga gerakan kita hanya kanan ke kiri dan back again. Weight transfernya kanan, kiri, dan kembali lagi. Itu poin penting yang diajarkan dari basic. Jangan sampai tidak mengerti tentang kuda-kuda. Yang kedua adalah rotasi. Jadi tenaga pingpong semua adalah rotasi. Jadi pukulan kita berdasarkan rotasi badan kita. Tapi harus stabil ya. Ini rotasi. Nah, ada rotasi, tangan jalan. Rotasi, tangan jalan. Rotasi, tangan jalan. Jadi tanpa rotasi. Tanpa rotasi. Dengan rotasi. Inilah terjadi power. Jadi jangan sampai hilang tenaga gara-gara tidak berotasi. Jadi bukan tangannya lemah, tapi tidak rotasi. Oke, perpindahan kuda-kuda yang ketiga, kita harus mengerti tentang tenaga yang berjalan. Jadi saya sudah pernah bahas table tennis menggunakan tenaga ledak, bukan tenaga mati. Jadi tenaga yang berjalan dari kuda-kuda menuju ke pinggang hips, transfer ke bahu, dan terakhir yang kita pakai adalah
tenaga siku. Elbow power, tenaga siku. Dan kalian sudah mahir, ditambah dengan wrist atau pergelangan yang dikontrol oleh jari-jari. Kalau itu sudah expert. Untuk pemula, jangan banyak bahas itu dulu. Kita hanya bahas tentang bagaimana tenaga itu berjalan dari kuda-kuda, dari kita punya lutut, pindah ke hips, pindah ke shoulder, pindah ke siku, elbow, dan ending dengan stabil. Oke, kita kira-kira membahas step kedua sampai ini dulu, akan kembali lagi. Jadi pemula mempunyai 4 fase yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke program. Oke, fase pertama adalah pembentukan pukulan. Pembentukan pukulan adalah pembentukan kaki, gerakan, tangan. Jadi itu adalah fase yang kita lihat di video saya yang sebelum ini. Jadi bergerak sesuai dengan gerakannya, kaki berdiri dengan baik, dan gerakan tangannya. Oke, yang kedua, setelah bisa membentuk gerakan, baru mulai ketepatan. Fase ketepatan, jadi yang kedua. Fase ketepatan adalah dia mulai bisa kena bat yang tepat, dan bisa mengarahkan bola, dan bisa menggunakan bola satu. Forehand lawan forehand, misalnya gitu, titik ke titik. Itu fase beginners yang kedua. Oke, sekarang fase yang ketiga, dia sudah bisa bergerak. Bergerak dengan program seperti dorong, balik badan, kanan, dorong, balik badan, kanan, sampai bisa dengan bola satu juga, bisa sampai 10 kali atau lebih dari itu. Baru masuk ke fase keempat, adalah fase mengenal putaran bola. Putaran bola dipelajari dengan chop. Makin lama dia latihan chop, makin tahu dia bagaimana cara memutar bola. Service juga, dan belajar untuk top spin bola putaran. Jadi ya, pemula itu ada 4 fase. Jadi kita harus melihat perkembangannya. Jadi jangan kasih program yang belum sampai waktunya. Contoh dia belum bisa membentuk pukulan, kita masukkan dia ke ketepatan atau ke footwork atau putaran. Nanti anak itu bisa stres dan akhirnya dia tidak bisa enjoy lagi di pingpong. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita kembali lagi untuk mempelajari step kedua. Terima kasih. Oke, ini contoh tentang yang tadi kita bicarakan. Setelah memberikan perintah, kita harus mendemonstrasikan ke atlet kita bagaimana gerakan forehand sesuai dengan yang kita ajarkan. Leg swing, approaching, dan follow through. Oke. Jadi yang kita juga harus perhatikan adalah memegang bat, grip, jangan sampai kendor ya, jangan sampai kendor. Grip harus pegang, tapi jangan tegang. Kita harus bisa merasakan pegang bat. Kembali lagi, kita lihat lagi. Ayo. Posisi back swing. Swing. Oke, jangan terburu-buru, biarkan dia melakukan gerakan dari awal sampai akhiran dan kasih dia waktu untuk kembali ke basic. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Oke, demikian teman-teman. Tadi kita sudah melihat bagaimana step kedua berjalan.
tentang gimana kuda-kudanya, perasaan kuda-kudanya, tentang gimana melakukan rotasi atau weight transfernya, dan gimana menggunakan tenaga-tenaga mulai dari kaki, lututnya, hipsnya, sampai ke elbow power. Jadi kita sering melihat kesalahan orang setelah dia transfer bagus, mulai dari kuda-kuda oke, mulai hips oke, shoulder oke, dia lupa tentang elbow. Jadi akhirnya gerakannya tidak terputus sampai elbow, tapi menjadi satu. Harusnya dia terputus dan tugas elbow melakukan follow through. Jadi akhirnya dia hanya menggunakan bahu. Jadi dia lupa menggunakan elbow. Jadi cara-cara penggunaan tenaga dan otot-otot yang digunakan harus tersalurkan. Jadi jangan dimatikan. Nanti sesudah elbow sudah oke, dia sudah menjelang dewasa, dia sudah bisa bermain dengan dia punya wrist atau pergelangan tangan yang dikontrol oleh semua jari-jari tangan kita. Oke, jadi dari yang kita bahas tentang bagaimana melatih anak-anak beginners dan bagaimana step-step yang harus dilalui sampai ke step kedua. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kita akan membahas lagi hal yang lain di episode yang lain. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, subscribe, share, dan saya tunggu komennya. Salam olahraga, saya Yopi Warsono. See you.